Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita baca lagi doa amalan di 10 terakhir Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Jadi kalau ini buat sendiri, kalau na buat semua. Kalau imam boleh na, kalau sendiri nih. Tapi kata guru di keresek, walaupun sendiri na aja. Nah itu kami, berarti istri, suami, anak, mantu, cucu, orang tua, termasuk muslimin muslimat. Dan Allah selalu mencontohkan doa-doa itu di Quran, jarang pakai ni, tapi selalu dengan domir mutakalim wahdah jamak, banyak. Nah saat ini kita di malam ke 19 ya, insyaallah menyongsong masuk ke malam 20, masuk ke malam apa lagi 21, di mana akan memasuki 10 akhir Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsi wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahuma idastabat al-kabair. Artinya salat yang 5 waktu ke yang 5 waktu. Jadi dari duhur ke duhur, asar ke asar, kemudian maghrib ke maghrib, isya ke isya, subuh ketemu subuh lagi, kemudian Jumat ketemu Jumat lagi, Ramadan ketemu Ramadan lagi. Mukaffaratun, semuanya itu menjadi kiparat. Kiparat itu tebusan terhadap apa? Ma bainahunna. Nah, terhadap apa yang ada di antaranya, di antara sholat 5 waktu ke 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat, di antara Ramadan ke Ramadan. Menjadi kiparat di antara keduanya itu untuk dosa-dosa kita. Penghapus kiparat itu. Jadi penghapus kepada dosa-dosa kita. Yang dimaksud dengan pengampunan, penghapusan dosa dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, yang pertama, insyaallah dengan amalan wajib seperti sholat yang 5 waktu, seperti puasa di bulan Ramadan ya. Dengan menjauhi dosa-dosa, maka itu akan menjadi penghapus, menjadi kiparat bila seseorang menjauhi daripada dosa. Tapi ya, yang kedua, amalan wajib dapat mengampuni dosa, namun hanya dosa kecil. Ada juga yang memberikan makna dosa kecil, seperti yang sudah dijelaskan, bukan lumayan ya, itu bahasa kita aja. Ya lumayan, dosa kecil juga dari kumpul-kumpul menjadi banyak. Nah dosa kecil diampuni oleh Allah di antara sholat yang 5 waktu kepada sholat yang 5 waktu berikutnya, di antara Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian di antara Ramadan kepada Ramadan
berikutnya hadis sahih menyatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya yang 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan tarawih, maka insya Allah dosa yang 1 tahun yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada juga pendapat yang memberikan makna dari mayoritas ulama bahwa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tetap harus memenuhi persyaratan taubat yang namanya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini satu. Yang kedua, ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyongsong 10 malam terakhir Ramadan, 10 hari Ramadan. Man qama Lailatul Qadri. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar imanan, tapi dasarnya harus karena Allah, harus dasarnya iman wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dambi. Sama tuh, dosa-dosanya yang 1 tahun. Nih, siapa orang yang melaksanakan sholat qiyam Lailatul Qadar ya, dasarnya imanan harus ikhlas. Kemudian ihtisaban tuh hanya mengharap ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan diampuni 1 tahun yang lalu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalahnya sekarang sama dengan Ramadan tahun lalu. Kita nggak bisa itikaf di masjid, karena itikaf itu sunnah nabinya harus di masjid. Bagaimana? Nah, sudah ada fatwa MUI-nya, sudah ada penjelasan dari para ulama sesuai kitab-kitab yang menjadi rujukan. Maka diperbolehkan iktikaf di mana? Di rumah. Nah, ya seumur-umur kita baru merasakan Jumat di rumah, Idul Fitri di rumah. Kalau tahun ini mungkin ada yang di luar ya. Jumat juga di rumah. Seumur-umur baru melaksanakan sholat Jumat hanya 4 orang. Mang Rahmat, 3 ya, Mang Rahmat. Waktu itu ditambahan si Ulung karena harus 4 ya. Alhamdulillah itu seumur-umur Jumatan 4 orang. Ternyata di kitab fikih boleh, tapi yang pasti salah satunya harus ada orang yang paham apa? Yang seperti tahun kemarin dijelaskan, rukun khutbahnya paling tidak paham itu. Apa yang harus diucapkannya harus paham betul untuk yang mimpinnya. Nah, oleh karena itu boleh nggak iktikaf sekarang di rumah? Karena sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, maka boleh. Caranya ini dia yang harus kita bahas. Baik, dalam hadis riwayat Al-Bukhari seperti tadi yang dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan qiyam Lailatul Qadar dasarnya iman tuh ikhlas karena Allah. Jadi imanan satu syaratnya. Yang kedua ihtisaban itu hanya mengharap ridho Allah. Baik yang ke masjid, baik yang di rumah. Bahkan apapun namanya ibadah juga harus 2 dasarnya nih. Imanan karena Allah, ihtisaban karena mengharap perintah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkandung ada 5 poin di sini itu. Kalau ingin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktikaf di rumah. 1, mensucikan hati. Jadi dasarnya dulu harus kita pahami. Mensucikan hati dari apa? Dari riya, dari apa? Dari sombong, dari apa? Ya, dari merasa ingin selalu menang sendiri. Pokoknya sifat-sifat yang jelek itu dibersihkan. Caranya gimana? Digosok. Iya, digosok pakai apa?
la ilaha illallah, atau zikir Allah Allah, atau zikir yang paling utama adalah memahami betul, mengerti betul bahwa iri itu jelek, dengki itu adalah jelek, fitnah itu adalah jelek. Kemudian muhasabah, kalau kita difitnah sakit gak? Sakit, maka jangan memfitnah. Kalau kita didengki sakit gak? Sakit, maka jangan mendengki. Ini muhasabah. Kalau kita dituduh nyolong padahal nggak nyolong, sakit gak? Sakit, maka jangan suka nuduh orang sembarangan. Itu namanya muhasabah. Dibersihkan dulu. Mulai malam ini nih, mau masuk malam 10 terakhir Ramadan ya. Kemudian baca Quran yang kedua. Semampunya, mau 1 ayat, setengah ayat. Ada kemarin yang konsul, Ustadz saya mah baca terjemahnya tuh yang Quran, yang dari Ustadz Wakaf itu. Saya beli sendiri. Terjemahnya baca, boleh, terjemahnya dibaca bagus, jadi tahu makna. Atau dibaca ayatnya ya, atau mungkin bisa khotam. Kemudian ketiga, banyakin zikir. Nah, zikir yang dianjurkan di 10 terakhir Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk rame-rame, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu ya buat suami, istri, orang tua, anak, mantu, cucu, kaum muslimin, muslimat, tetangga dekat, tetangga jauh. Itu maknanya, termasuk yang sudah wafat. Tapi kalau ini ya badina doang, ini ya cai doang, ini ya syukur doang. Nah, boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi yang karim itu tambahan, dari nabinya mah nggak ada karim. Kan kalau di masjid Allahumma innaka afuwun karim. Karim tuh nggak ada di juklak hadisnya nggak ada. Jadi kalau gitu pakai boleh, nggak pakai boleh. Tapi yang lebih aman supaya nggak jadi perdebatan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nah, ini dibanyakin cai. Sambil masak, sambil tidur, sambil nonton Ikatan Cinta, jangan baca itu, ya. Jangan memaknakan si andainya sakit hati karena dituduh sehingga dipenjara, jangan itu. Harus fokus, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kenapa ngomong ini? Karena jangan jauh nyonya begitu, khususnya si Andin kasihan. Padahal lagi Allahumma innaka afuwun. Jadi jangan, udah hapus dulu lah itulah. Kita fokus ke Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kalau perlu 10 terakhir Ramadan gak usah lihat sinetron. Ya, karena Nabi itu 10 terakhir Ramadan dia masih terus kan. Tapi kan laki-laki, tidak ada contoh buat perempuan. Perempuan ya di rumah nyiapin buat kue nastar yang ada di senang 1 kali blok belum. Nah, siapin itu kan sama juga. Ada yang konsul, saya begadang Ustadz katanya karena saya menyiapin buat nyenengin suami, anak, masak. Itu Lailatul Qadarnya seorang istri. Tapi jangan lupa Allahumma innaka afuwunnya dibaca gitu. Jadi doa ini boleh ditambah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kemudian masuk Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Mencukupkan Allahumma innaka afuwun boleh. Itu aja diulang-ulang boleh. Itu. Jadi ini zikir yang sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan, sebagaimana bahwa Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf. Tuhibbul apa? Mencintai orang-orang yang memaafkan. Nah, ini ada kata al-afu Pak Kiai, ada kata-kata tuhibbul afwa. Allah tuh maha pemaaf. Juga Allah mencintai orang yang pemaaf. Maka Quran itu nggak ada perintah apa namanya? Di Quran itu perintahnya memberi bukan minta maaf. Teks Quran perintah ini dalam rangka silaturahim nggak ada perintah minta maaf, tetapi yang ada berilah
maaf. Khudil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintah kepada orang itu supaya berbuat baik. Kemudian sifat-sifat surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang yang takwa. Cirinya adalah wal afina anenas, yang pemaaf. Geus nu ka tukang-tukang mah, geus anu ka ditu mah teu ganeuk mah teu maleuk mah itu bahasa Sunda dari paroho deui. Aduh not. Pokoknya istilah Sundanya pokoknya teu maleuk mah teu naon itu. Artinya tidak menyimpan lagi di hati kesel, benci, kecewa, enggak. Bersih, ikhlas saya memaafkan kesalahan apapun yang pernah dilakukan. Itulah makna hudil afwa, berilah maaf. Maka orang yang memberi maaf tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, tafakur. Ini yang suka abang-bang ke at-taqwa, mabit. Ya, sekarang kan nggak ada larangan ya, di rumah wae lah. Tafakur apa? Tafakur ya duduk menghadap kiblat, harus dalam keadaan suci, apalagi kalau sudah tahajud, sudah taraweh, sholat sunnah. Nah tadi ada sholat Lailatul Qadar, maknakan aja sholat malam kita tuh lah taraweh atau mungkin tahajud ya, atau hajat. Nah saat itu tafakur, duduk merenung mungkin 5 menit atau berapa, dia diheningkan suasana, diciptakan suasana yang betul-betul hening, sunyi, sepi, hanya kita dengan Allah, perasaan kita itu. Belajar Kalau Mang Rahmat dulu di pesantren pernah hampir kayak oleng itu, karena berlebihan. Kan nggak boleh ya, terlalu tajam. Apalagi sistem thariqat itu nggak, kalau buat kita jangan, thariqat terlalu tajam sehingga Allah itu harus divisualisasikan dengan gambar Allah yang nyebrot cahaya gitu. Jadi seolah-olah makanya banyak orang pingsan. Nggak usah begitu, kita adem aja, biasa aja lah. Heningkan suasana, ciptakan suasana hening, zikir sebisa kita, merenung tentang 1 tahun yang lalu, merenung apa yang sudah dilakukan 1 tahun yang lalu. Nah itu namanya muhasabah. Kemudian kita menetes air mata, Rasulullah juga begitu. Kemudian geraklah bibir, astagfirullah, astagfirullah. Geraklah bibir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 5 menit, 10 menit. Kalau yang baru-baru mah mungkin setengah jam, 1 jam yang udah biasa. Itu sehat. Jadi kalau ingin nyari sehat, ini sebetulnya. Karena menurut ahli hikmah, sakit itu juga dari hati, sakit itu juga dari pikiran. Pikiran-pikiran kotor, hati-hati yang sakit itu yang menyebabkan sakit. Ditambah makanan yang gule terus, ditambah makanan yang kelapa terus, ditambah kita jelek perilaku, itu tambah sakit. Mau obat kemanapun gak akan sembuh. Kata al-hikmah, yang bisa menyembuhkan sakit satu-satunya adalah kita sebetulnya. Di samping upaya dokter tetap tentunya ya, tapi upaya pembersihan hati, penjernihan pikiran pun harus diupaya. Karena ini kesempatan untuk di 10 terakhir Ramadan tafakur. Kemudian baca buku. Anjuran Ustadz Abdul Somad termasuk baca buku-buku agama tentang mungkin keutamaan zikir, tentang fadilah sholat, atau kan buku agama yang bagus-bagus dibaca. Itu salah satu momen untuk menghiasi amalan di 10 terakhir Ramadan. Waktunya kapan? Nah, orang selalu berpacu ke sebelum subuh. Padahal di kitab-kitab itu ada 3 waktu. Cai bisanya yang mana? Teh Gadis bisanya yang mana? Depras yang mana? Abang yang mana? Misalnya sholat subuh, zikir sampai matahari terbit, lalu sholat sunat isyraq sekitar 10 menit. Ini sudah termasuk itikaf, Badina. Jadi nggak mesti harus malam. Ini yang jarang disampaikan karena nggak ada wabah sih dulu. Ternyata ini boleh setelah subuh sampai datangnya waktu isyraq. Isyraq tuh syuruk. Kira-kira jam berapa? Monggo aja dia dimanakan lah. Setengah 6 lah. Biasanya kalau ulama kampung ya, itu habis subuh jarang ada yang pulang ke rumah. Termasuk mama keresek, gak jarang. Orang-orang pesantren kiainya, kalau santrinya mah mesti nongkrong di rel kereta api, biasanya pakai sarung. Termasuk saya dulu. Kalau kiainya mah habis subuh itu duduk. Mungkin 20-30 menit tuh. Apa yang dibaca? Hanya itu aja, merenung aja. Ini coba sehat. Ini bakal sehat insya Allah. Kalau kita merutinkan setelah subuh sampai isyraq, Badina kan udah pensiun, bisa lah sekarang.
ADD di rumah. Karena kalau sholat suruh atau sholat isya enggak, kalau di rumah enggak boleh. Nah, ini kan wabah. Joklaknya wabah kan ini. Jangankan suruh. Ini itikaf aja boleh di rumah. Jumat aja boleh di rumah. Jadi dalam konteks wabah gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, itu insya Allah itu akan memberikan satu sinergi kekuatan dan takarub kita semakin dekat dengan Allah. Ini amalan-amalan yang sudah cocok lah, cocok bagi pensiun gitu. Kata gadis saya masih muda, boleh, lebih bagus. Cakep. Thayyib, karim. Almarhum, semoga diampuni dosa-dosanya. Nah itu boleh kan. Jadi setelah boleh waktu itikaf itu ada 3 ya, judulnya dari Bagas. Pras 3. 1 setelah sholat subuh, zikir sampai matahari terbit. Kalau di kitab fikih dulu sekitar 90 menit. Tapi tidak baku. Habis sholat subuh. Ya, dari subuh itu hampir 1 jam, berarti kan lebih ya. Karena waktu duha jam berapa? 1,5 jam. Duha di Indonesia tuh duha jam 7, bener kurang 90 betul itu. Nah, tidak sampai ke 90 menit boleh nggak? Ya kita ambil padilahnya aja lah. Kan kita banyak urusan, ADD mengejar proyek gitu kan. Kan dapat padilah, 10 menit, 15 menit. Nah, ini juga taruhlah bukan amalan keisroknya, tapi mengamalkan iktikafnya maksudnya. Jadi bisa ini dilaksanakan. Yang kedua, boleh setelah sholat isya melakukan sholat taraweh, kemudian witir, kemudian cobalah baca beberapa ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian terbanyak dimaknakan. Tapi ada ukuran waktu. Paling tidaklah berapa? 60 atau 90 menit. Paling tidak. Itu termasuk itikaf. Bukan di jam 1, itu bukan di jam 2 malam, bukan. Setelah isya. Atau yang ketiga ini, di waktu malam itu, di sepertiga malam. Ini yang umum. Yang ya. Pilihan waktu itikaf yang ketiga adalah di sepertiga malam. Nah, kita bangun, kemudian sholat, ya, tentunya berwudu dulu. Apa yang bisa dilakukan? Ustadz Abdul Somad menganjurkan, pertama sholat tobat dulu. Niat saya sholat tobat 2 rakaat karena Allah, kalau usolinya takut lupa daripada usol nggak maju-maju, kan nggak tahu kesini usol risol jadinya, risol belum matang. Udahlah, niat saya sholat tobat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah, niatnya tak usoli sunat taubati rakaat ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Setelah tobat apa? Kemudian sholat hajat. Niat saya sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah, 2 rakaat aja. Terus bacaannya apa? Fatihah. Kesininya apa? Terserah surah-surahnya yang hafal. Mungkin Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Bahkan kalau teman Mang Rahmat jamaah umroh itu rakaat ke-1 Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ustaz sah gak? Sah. Qul huwallahu ahad, rakaat pertama setelah Fatihah. Nanti kedua waladhdallin qul huwallahu. Boleh enggak? Boleh, sah. Dan ada pernah kejadian dulu di Madinah. Ada sahabat Nabi yang rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, setiap sholat sunat itu aja sampai dilaporkan sama Nabi. Itu kelakuan sahabat ya Rasulullah itu seperti itu. Apa kata Nabi? Dia memiliki kunci surga. Al-Ikhlas. Jadi jangan dipoyok, jangan diledek. Itu benar. Boleh. Nah itu ya, atau Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kemudian laksanakan setelah apa tadi, taubat, kemudian apa tadi, hajat. Nah, sholat tahajud 2 rakaat paling tidak lah. Witirnya kan udah setelah tarawih, jadi nggak witir lagi. Nah, setelah itu silakan bertafakur, duduk merenung menghadap kiblat, sucikan hati, jernihkan pikiran, bacalah yang banyak-banyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi sambil ya Allah, buat suami, buat anak, buat mantu, buat ayah almarhum, ibu, terus disebut itu sambil Allahumma innaka itu. Nah, itu cara beriktikaf. Maka insya Allah kalau ini kita laksanakan, syukur-syukur di malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, mudah-mudahan 29 hari ya puasanya, atau 28, 30 nggak ada. Nah,
Walaupun karena kita taraf belajar nggak 90 menit, misalnya cuma 5 menit, yang penting coba diamalkan oleh keluarga Al-Mahmud dia di waktu-waktu sebelum sahur. Nah, kalau perempuan mungkin ada kerjaan untuk masak, ya sebelum masak lah sempatkan. Suami sambil nunggu istrinya masak, coba. Nah, itu ya. Ya. Mencari solusi, gak usah ke dukun. Ini udah ada di 10. Ini kan solusi hidup. Problematika segala kehidupan sekarang di 10 terakhir Ramadan, adukan sama Allah. Termasuk mengerahmat, kehilangan pekerjaan. Gak usah bingung. Allah Maha Kaya, kok kita masih keluarga Al-Mahmudi ada? Ngapain bingung? Ada dia, ada badinang. Gak usah bingung. Toh masih hidup, sama ngerokok masih 2 bungkus tiap hari. Allah itu Maha Kaya kok. Gak kerja setahun ngerokok tiap hari. Artinya Allah tuh jadi nggak usah, apalagi baik sama keluarga, silaturahim sama keluarga, silaturahim sama sesama. Insya Allah lah nggak akan ada yang merasa kesulitan. Selama itu ditempuh dengan cara yang benar. Artinya hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan sesama baik. Maka penutup, apapun alasannya, ayo di malam ini dan seterusnya, ayo kita bersihkan hati, jernihkan pikiran, ayo kita rukun, ayo kita rapi, ayo kita saling mendoakan, saling santun, saling sayang dengan sesama. Maka itulah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga ciri orang yang dapat Lailatul Qadar tuh nggak usah terlalu puitis seperti lagunya Bimbo. Angin tidak berjalan, ya, gunung tidak berjalan itu kan sebuah puisi. Tapi pada intinya kita siap melangkah setelah Ramadan ke depan itu dengan tatapan lebih baik, dengan niat yang baik, itikad yang baik, semangat ibadah juga lebih baik, hubungan juga lebih baik, kita zikir lebih mantap, ibadah lebih mantap. Maka dipastikan ini yang dapat Lailatul Qadar. Daripada orang yang ngejar kemana, habis Ramadan berantem lagi, nggak dapat Lailatul Qadar yang begitu. Jadi artinya yang ada peningkatan setelah Ramadan, itulah ciri yang paling update tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, semakin baik dengan Allah, semakin baik dengan sesama. Terakhir buat keluarga Al-Mahmudi, jangan lupa siapapun kita, tutup nanti puasa kita, Ramadan kita, setelah itikaf keluarkan zakat fitrah. Jangan lupa, siapapun wajib. Bayi aja yang baru lahir wajib fitrah itu, ya. Jangan sampai setelah pelaksanaan Idul Fitri. Dan yang paling utama tadi udah ngobrol sama Dede. Yang paling utama ternyata beras, tetap harus dengan beras. Itu kira-kira 2,7 kilogram. Kurang nggak boleh, lebih 3,5 kilo bagus, 4 kilo. Pokoknya kalau lebih bagus, lebih banyak asal lebih bagus, tapi kurang nggak boleh. Nah, keluarkan zakat fitrahnya supaya Ramadan kita ini tamam sempurna, ya. Itu yang bisa disampaikan di pengajian malam ini. Insya Allah next minggu depan terakhir tarawih bersama keluarga maksudnya, ya. Kita akan bahas sesuatu yang sifatnya prinsip untuk mengakhiri Ramadan kita insya Allah di minggu depan, ya. Demikian, wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.